Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberi nikmat berupa nikmat keimanan, ketakwaan, dan juga nikmat kesehatan bagi kita semuanya. Dan salawat serta salam kita turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Beliaulah yang membimbing kita umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang ini dengan agama Islam. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang kedua dari yang pertama yang kita bersama-sama akan pelajari, yaitu KD 3.1 menganalisis Quran Surat Al-Hujurat ayat 49, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, prasangka baik dan juga persaudaraan. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama meyakini bahwa persaudaraan atau ukhuwah adalah perintah dari agama. Kemudian yang kedua membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 sesuai dengan kaidah tajwid dan juga makharijul huruf. Berikutnya yaitu menganalisis tajwid dan makna Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan asbab nuzulnya. Yang berikutnya adalah menunjukkan perilaku persaudaraan atau ukhuwah sebagai implementasi dari perintah Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Berikut Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, ketikan ayatnya adalah sebagai berikut. Akan membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat Allah. Oke, berikut analisis tajwid yang terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, yaitu pada lafaz innama itu ada nun tasjid, maka dihukumi sebagai bacaan gunnah. Kemudian al-mu'minuna, di situ ada alif lam qamariyah karena ada huruf al atau alif dengan lam bertemu dengan huruf mim atau bisa disebut juga sebagai idhar qamariyah. Dan juga di situ ada mad tabi'i, yaitu di mana ada nun yang berharokat dhammah kemudian bertemu dengan huruf wawu sukun. Kemudian ada pada lafaz ikhwatum fa aslihu, di situ ada hukum bacaan ikhfa dan juga mad tabi'i. Kenapa dibaca ikhfa dan juga mad tabi'i? Karena di situ ada tanwin bertemu dengan fa, kemudian juga dhammah bertemu dengan huruf wawu sebagaimana pada lafaz yang sebelumnya. Kemudian pada lafaz baina, di situ ada mad lain. Kenapa dikatakan sebagai mad lain? Karena ada harokat fathah yang bertemu dengan huruf ya sukun. Kemudian berikutnya ada mad lain juga. Hal yang sama juga terjadi di sana, yaitu ada harokat fathah bertemu dengan ya sukun. Berikutnya pada lafaz la'allakum turhamun, di sana ada idhar syafawi dan juga mad arid li sukun. Kenapa dikatakan sebagai idhar syafawi? Karena ada hukum bacaan mim sukun bertemu dengan ta, maka dikatakan sebagai idhar syafawi. Dan juga mad arid li sukun, yaitu bacaan mad bi yang berada pada saat ketika kita wakof atau berhenti, maka dikatakan sebagai mad tabi'i. Mad arid li sukun, maaf. Oke, berikutnya mengenai asbabun nuzul ayat 10 Quran Surat Al-Hujurat, yaitu mengisahkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, dikatakan kepada Nabi SAW, sebaiknya baginda menemui Abdullah bin Ubay.
Maka Nabi Muhammad SAW menemui dengan menggunakan keledai. Sedangkan kaum muslimin berangkat bersama beliau dengan berjalan kaki melintasi tanah yang tandus. Ketika Nabi SAW menemuinya, ia berkata, menjauhlah dariku, demi Allah, bau keledaimu menggangguku. Maka berkatalah seseorang dari kaum Ansar di antara mereka, demi Allah, sungguh keledai Rasulullah lebih baik daripada kamu. Maka seseorang dari kaumnya marah demi membela Abdullah bin Ubay dan ia mencelanya. Sehingga marahlah setiap orang dari masing-masing kelompok. Saat itu kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, tangan, dan juga sendal. Kemudian sampai eh, kepada kami bahwa telah turun ayat Quran surah 10 yang artinya jika dua kelompok dari kaum muslimin berperang maka damaikanlah keduanya. Jadi itu sepenggal kisah yang menjadi asbab nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat. Jadi pada suatu ketika Nabi itu diminta untuk menemui Abdullah bin Ubay, yaitu salah seorang tokoh juga pada saat itu. Beliau berjalan menggunakan keledai di mana pada saat berhenti atau apa ya mungkin berkemah atau dan lain sebagainya atau hanya untuk beristirahat pada suatu tempat. Jadi ada dari kaum Ansor itu mengatakan bahwasanya keledai Rasulullah itu bau, tolong dijauhkan dari kami atau dari golongan Ansor tersebut. Maka dari golongan rombongan Rasul itu ada yang tersinggung. Kenapa? Karena mereka menganggap apa ya, sesuatu yang ada pada Rasul atau yang dimiliki oleh Rasul termasuk keledainya itu adalah sesuatu yang mulia tentunya. Jadi karena tidak terima mereka saling adu mulut kemudian bahkan adu fisik. Jadi ada pertengkaran di antara mereka karena hanya dipicu oleh hal kecil yaitu tentang bau keledai yang ditunggangi oleh Rasulullah. Jadi mereka kemudian saya bahkan sampai pukul-pukulan sampai menyakiti satu sama lain, maka kemudian turunlah Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang memerintahkan bahwasanya agar setiap umat muslim kelompok-kelompok baik individu atau kelompok ketika terjadi pertikaian atau bahkan peperangan maka damaikanlah keduanya. Itu perintah dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian mengenai tafsir surat Al-Hujurat ayat 10 yaitu bahwasanya orang-orang yang beriman adalah saudara di dalam agama. Dan persaudaraan ini diwajibkan bagi mereka untuk mencapai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri dan membenci apa yang ada pada saudaranya sepertinya yang membenci atas dirinya sendiri. Maka jika terjadi perselisihan di antara dua muslim dengan saling bermusuhan dan perang, maka wajib untuk mendamaikan keduanya dan menjadikan mereka agar takut kepada azab Allah dengan mencegahnya yaitu mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Semoga dengan itu kalian mendapatkan rahmat Allah dan ampunan Allah serta keridhaannya. Jadi kurang lebih demikianlah mengenai tafsir Quran surat Al-Hijr ayat 10 mengenai persaudaraan atau ukhuwah dalam istilah bahasa Islamnya. Hanya kita akrab dengan istilah ukhuwah atau persaudaraan. Jadi demi memelihara kerukunan, demi memelihara keutuhan, kebersamaan, itu perlu adanya persaudaraan. Jadi demikian. Mengapa? Karena persaudaraan itu jauh dari konflik atau dari peperangan. Karena peperangan atau konfliklah yang memicu terjadinya perpecahan atau permusuhan. Jadi tentang bentuk persaudaraan atau ukhuwah dalam Islam atau kalau kita sering familiar dalam istilah kita ada tiga yaitu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Apa sih ukhuwah Islamiyah itu? Ukhuwah Islamiyah itu adalah hubungan persaudaraan yang didasarkan dengan dasar agama
Islam, yaitu persaudaraan karena agama Islam. Jadi persaudaraan karena kita memiliki agama yaitu sama, yaitu agama Islam. Jadi apapun golongannya, apapun organisasinya, dan apapun profesinya, ketika kita sama-sama beragama Islam, maka kita adalah saudara. Dan kita tidak boleh terjadi atau melakukan pertengkaran, pertikaian, atau bahkan peperangan. Jadi itu ketika kita mengimplementasikan keimanan kita terhadap Quran surat Al-Hujurat ayat 10, maka kita ketahui atau kita menyadari bahwasanya seluruh umat Islam, entah itu golongan apapun atau organisasi apapun, itu adalah ibarat satu tubuh, jadi ibarat saudara. Apabila satu tubuh yang lain, maka tubuh yang lain juga apabila tubuh satu merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga bisa jadi merasakan sakit. Jadi ibarat satu bagian tubuh, itulah persaudaraan antara umat Islam. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah atau ukhuwah atau persaudaraan karena negara, satu kawasan atau kebangsaan, ini merupakan eh, lebih luas lagi, tidak hanya agama Islam. Jadi itu di sana nanti bisa jadi dalam satu negara itu ada agama-agama yang lain selain agama Islam, suku, ras maupun budaya, itu semuanya adalah saudara. Jadi tidak boleh saling mengolok-olok, membenci atau bahkan memerangi atau bermusuhan antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Baik itu sukunya berbeda, bahasanya berbeda, agamanya berbeda, atau bahkan pemikiran yang berbeda, tindak tanduk atau perilaku yang berbeda pun kita tidak boleh memusuhinya. Kenapa? Karena Islam mengajarkan yang namanya ukhuwah watoniyah. Jadi demikian. Kemudian yang ketiga adalah ukhuwah ihsaniyah. Ukhuwah ihsaniyah ini adalah persaudaraan yang didasarkan karena kesamaan kita sebagai seorang manusia. Jadi asas dasar ini lebih luas lagi dari ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah watoniyah, yaitu karena atas dasar hanya kita sama-sama manusia karena sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita adalah saudara. Jadi tidak boleh bertengkar, tidak boleh bermusuhan atau bahkan berperang. Itulah ajaran Islam yang tertuang dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bagaimana caranya untuk memperkokoh persaudaraan atau ukhuwah? Maka lakukanlah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Yaitu saling mengenal antara umat Islam atau bahkan hanya penampilan fisik, namun juga tentang ide atau gagasan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh melihat uh, penampilannya saja untuk mengenal seseorang, tapi juga kita harus melihat apa yang ia pikirkan dan apa yang menjadi ide-ide dari orang tersebut. Jadi tidak boleh hanya tergiur karena penampilannya. Oh, dia penampilannya misalnya seorang yang bangsawan atau seorang yang terhormat, maka kita bertaruh dengannya dan kita mengabaikan bertaruh dengan orang-orang yang dianggap mungkin mohon maaf dalam tanda kutip di bawah garis kemiskinan misalnya, atau seseorang yang atau umat yang berada di kaum terpinggirkan. Jadi sama, kepada siapapun kita harus saling mengenal atau saling bertaruh, tidak peduli latar belakang orang tersebut apa dan tidak peduli profesi orang tersebut apa. Kemudian tafahum, yaitu dengan saling mengenal antara sama umat, maka akan timbul berusaha untuk memahami saudaranya. Dari awal ta'aruf, kemudian tafahum, ta'awun, kemudian takaful. Jadi dari saling mengenal dulu, kemudian setelah saling mengenal, saling memahami, kemudian ta'awun, saling tolong menolong. Jadi kemudian tafakul itu adalah takaful, itu maka sepenanggungan, seperti dalam hal ini disampaikan sebutnya sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin, mereka merasa bahwasanya
eee, hidup ini tanggung jawab kita bersama, hidup ini adalah tentang kita bersama. Jadi takaful ini sudah masuk, di dalamnya rasa cinta mungkin ya, karena di sana juga sudah saling menolong, sudah saling kerjasama, sudah saling memahami dan merasa senasib dan sepenanggungan. Itu sudah mencapai derajat takaful persaudaraannya. Jadi pertama saling mengenal dulu, kemudian setelah saling mengenal naik pada level yang berikutnya yaitu saling memahami, naik lagi kepada level yang berikutnya yaitu tahun atau saling menolong, naik lagi pada level yang berikutnya yaitu takaful atau merasa bahwasanya kita itu senasib dan sepenanggungan. Oke, berikutnya untuk bagaimana cara uh, mengenai hikmah dari persaudaraan. Yang pertama, hikmah persaudaraan tentunya adalah mendekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana potongan Quran surat Al-Hujurat 10 yang terakhir tadi kita bacakan. Kemudian yang kedua menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama, menumbuhkan sikap saling tolong menolong, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, melahirkan rasa persatuan dan kesatuan, menumbuhkan tenggang rasa, tidak menzalimi antar sesama, tercipta dan terjalin solidaritas yang kuat antara sesama muslim, yang berikutnya terbentuknya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga ini ada beberapa pesan untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nanti kalian akan ada ulangan harian. Di sana kalian diwajibkan untuk mengerjakan dan minimal nilai atau KKM kita adalah 80. Jadi diusahakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, nilainya minimal 80 dan apabila nilainya di bawah 80 silahkan mengerjakan ulang. Jadi sebaiknya mengerjakan satu kali tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.